Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan masjid ini cepat rampung. Bapak Ibu yang mau infak sedekah, ngapain jauh-jauh? Ini ada rumah Allah yang kita, anak, cucu, generasi nanti akan menikmatinya, menjadi sumber pendidikan Islam. Ayo sebanyak-banyaknya kita sedekah, infak untuk pembangunan masjid kita. Jadi tembok 100.000 yang kita sumbang, selama disandar orang bersujud di dalam sini, insya Allah akan jadi pahala mengalir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Ketua dan seluruh jajaran yang tidak tersebut satu persatu, yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak Imam Masjid, guru TPQ, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat dan semua Bapak Ibu hadirin dan anak-anakku yang aku cintai karena Allah. Mudah-mudahan hari ini kita bertemu di Masjid Al-Kautsar ini, dan nantinya bersama Nabi kita akan bertemu di Telaga Kautsar, mendapatkan air minum dari tangan Nabi, yang ketika seorang mukmin mendapatkan air dari Telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus selama-lamanya di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat jemaah sekalian, kalau berbicara tentang Maulidur Rasul, ada hati ini sedih, Pak. Kenapa? Karena hari ini makin hari, makin tahun, makin akhir zaman, anak-anak kita ini makin pupus cinta sama nabinya. Makin lama pengetahuan umat akhir zaman sekarang, anak-anaknya nih dengan Nabi Muhammad itu makin lama makin luntur, makin luntur, makin luntur. Apa sebabnya? Karena hari ini anak-anak kita didoktrin, dicekoki oleh idola-idola yang ada di TV, media, gadget, handphone dan semuanya. Makanya kalau kita lihat, Ustadz, kenapa ya semakin akhir zaman akhlak banyak yang rusak? Karena idolanya bukan akhlak nabinya, tetapi yang ditonton di televisi adalah gaya-gaya orang yang barat, nggak berpendidikan Islam, tidak tahu bagaimana cara bertutur kata. Akhirnya sekarang kita dengar, Pak, banyak anak-anak sekolah yang zaman dulu, Pak, anak sekolah jangankan nak melawan guru, dengar batuk cikgunya aja dia lari melengking. Tapi hari ini sedih, kenapa kita lihat akhlak di video di Facebook, kok ada anak sekolah berani menterajang gurunya, coba. Gurunya diterajang. Zaman saya sekolah dulu, guru belum lagi sampai ke kelas, baru dengar dia punya sepatu keletak-keletuk. Bapak datang, ibu datang, rapi-rapi. Sekarang di video, anak-anak sekarang akhlaknya rusak. Kenapa? Merokok, direkam, gurunya lagi menjelaskan pelajaran di depan. Baru zaman inilah terjadi fitnah besar. Apa sih sebabnya? Ya karena kita krisis figur, krisis contoh. Hari ini yang dicontohkan sama anak-anak kita sampai mereka cinta dengan idolanya siapa? Tokoh katun-katun. Anak-anak kalau ditanya, nah kamu tahu nggak dengar yang namanya Umar bin Abdul Aziz? Nggak tahu apa itu, siapa? Nah kamu tahu nggak kalau boboiboy itu ilmunya banyak? Tahu Ustaz, ada ilmu udara, ada ilmu air. Tahu kalau boboiboy katun-katun tahu. Tapi kalau ditanya tentang nabinya, para sahabat, orang-orang soleh, mereka hari ini nggak kenal. Kenapa? Karena kita pengen pahamkan tentang Nabi, setahun sekali maulid Nabi, ceramahnya 1 jam, lebih kena marah sama panitia. Saya kalau ceramah nih 1 jam lewat, pasti protokol udah lihat jam sini. Sementara idola yang lain, anak-anak kita sekarang mulai lupa sama nabinya. Yang diingat tokoh kartunnya, Ultraman-nya, yang diingat anak bandnya, sehingga pulang dikasih duit pangkas rambut, balik-balik rambut macam gergaji. Kenapa begitu rambut kau?
Ya itu kan ada anak band kayak begitu, Mak. Biar gaul, Mama, katanya. Tengok anak-anak perempuan kita, kenapa balik-balik sekolah pakaian roknya begini, percaya diri. Kenapa? Tokoh-tokoh Korea gayanya begitu, pakai celana macam tak pakai celana sama sekali. Yang begituan setiap hari didoktrin, setiap hari muncul, satu hari beberapa kali, satu minggu 5 kali. Sementara cerita tentang sejarah nabinya setahun sekali, itu pun kalau nggak ada COVID. Ini hampir-hampir aja nggak jadi nih kalau COVID tak hilang-hilang. Tapi alhamdulillah maulid tahun ini diselenggarakan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala wabah penyakit. Amin ya rabbal alamin. Doa, banyak doa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ya, jangan di rumah terus, takut COVID nggak keluar, nggak ke masjid. COVID tidak, stroke yang ada. Sakit di rumah, mati di rumah. Jangan sampai kita kalah dan lemah dengan keadaan. Pergi, jaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat, doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah, doa yang kita lakukan menjadi perlindungan buat kita semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, hari ini anak-anak kita idolanya sudah mulai ngawur-ngawur. Kenapa? Karena durasi mendidik mereka dengan orang soleh, dengan cerita Nabi sudah mulai hilang. Hari ini orang tua kalau mau anaknya tak nangis, dikasih dia katun-katun, buka YouTube, beli kuota 5 GB, kasihlah. Ya, jangan bising lah kau. Kalau anak tak mau tidur, dibuka dia video YouTube. Bukalah, tidurlah kau sendiri. Sementara dulu orang tua menceritakan kisah Nabi Yusuf sebelum tidur anaknya. Kisah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu punya ibu. Nah, Nabi Muhammad itu punya ayah. Nah, Nabi Muhammad itu punya paman namanya Abu Thalib. Punya ibu namanya Siti Aminah, punya ayah namanya ini, istrinya ini, Nabi Muhammad tuh begini. Sekarang cerita itu makin hilang ditelan zaman. Kenapa? Karena banyak idola-idola lain yang ada di TV-TV yang lain. Makanya kalau ditanya sekarang anakmu, nah nanti kalau besar mau jadi apa? Sekarang jawabnya kebanyakan apa Pak? Pernah Pak Jokowi nanya dipanggil anak sini nak, nanti cita-citanya jadi apa nak? YouTuber Pak. Ada yang ditanya, nak cita-citanya mau jadi apa? Batman Pak, biar bisa menumpas kejahatan katanya. La ilaha illallah. Yang perempuan ditanya, nak nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi artis Korea Pak, biar nikahnya sama opa-opa katanya. Sedih kita lihat. Kenapa? Karena Rasulullah belum menjadi figur idola dalam hati anak generasi bangsa saat ini. Kenapa? Kita kurang rutin memperkenalkan. Macam mana nak memperkenalkan? Kami aja tak kenal Pak Ustadz. Itulah yang akhirnya sekarang jadi kemunduran akhlak. Nah padahal Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad itu tidak kalah dengan artis-artis yang kamu suka. Coba. Sekarang ada anak kecil sukanya nonton MotoGP Pak, MotoGP. Waktu itu masuk di hitam putih, dia itu bisa niruin presenter balap motor GP karena sukanya Valentino Rossi dan Rafael Marquez. Masuk di TV kemarin dia bisa. Woi, ini Marquez, Rossi. Pandai dia niru. Kenapa? Saya suka nonton MotoGP. Kenapa kamu suka nonton MotoGP? Karena Valentino Rossi balapnya jago Ustadz katanya. Itulah yang menjadi tokoh, figur-figur yang diidolakan mereka. Padahal Nabi itu tidak kalah dengan mereka. Anak-anak pengennya dibeliin baju Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena ganteng Pak Ustadz, tendangannya kencang katanya. Mereka tidak tahu kalau nabinya itu juga ganteng. Masya Allah Pak. Rasulullah itu kata sebagian ulama gantengnya kalau Nabi muncul. Jadi para sahabat ini pernah sedang malam-malam menikmati bulan penuh Pak namanya. Bulan purnama macam tadi malam, bulannya indah. Jadi sahabat Jabir pernah malam-malam tuh sedang lihat, bulan indah betul bulan. Tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumah pakai gamis berwarna merah.
Habis mandi, klimis, ganteng. Apa kata Jabir bin Abdillah? Aku lihat bulan, tiba-tiba aku nengok Nabi keluar rumah, ganteng sekali. Kemudian ku lihat lagi bulan, maka indahnya bulan redup kalah dengan ketampanan paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ganteng. Cuman anak-anak kita nggak tahu ini. Kalau ada artis, atlet keren, kekar, ganteng, tengok sama bulan, kalah dia, bulan lebih indah. Tapi kalau Nabi, tengok wajah Nabi, tengok bulan, tak selera. Dahsyatnya kegantengan Nabi. Anak-anak sekarang suka dengan Valentino Rossi, tak bisa beli motor besar, akhirnya motor bapak dia, Supra, diangkat-angkat dia. Masuk paret, palak pecah. Kenapa? Soalnya Rossi kalau sudah mau finish menang dia begini-gini Pak Ustadz. Kami cobalah motor bapak kami, masuk paret. Karena nggak ada latihan balap. Kami pengen jadi pembalap. Akhirnya balap liar meninggal dunia. Banyak terjadi. Mereka idola sampai begitu sama pembalap. Mereka nggak tahu bahwa Nabi itu jago dalam balap pembalap. Zaman Nabi itu Pak belum ada MotoGP, nggak ada. Adanya unta dan kuda. Rasulullah itu kata para sahabat, salah satunya Anas bin Malik, kalau kami sedang berlomba-lomba bekejar-kejar pacuan kuda dengan Nabi, kami tidak bisa mengejar karena saking pandainya Nabi berbalap kuda, mengendarai kudanya. Itu Nabi juga pandai balap. Nabi juga ganteng. Perut Nabi itu keras bagaikan kayu yang orang-orang bilang sekarang six-pack. Cuma anak kita nggak tahu. Dan Nabi itu manusia spesial yang harus dikenal oleh kita, anak cucu kita, banyak orang Islam yang lain yang belum kenal. Supaya apa? Makin cinta kepada nabinya, bahwa dalam figur nabinya ada satu contoh lengkap. Fisiknya oke, akhlaknya akhlak yang agung, cintanya kepada umat luar biasa. Itu yang harus kita ketahui agar kita makin cinta dengan agama yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang hari ini mulai hilang nilai-nilainya. Begitu dahsyatnya Rasul, tapi banyak di antara anak cucu kita, anak didik kita yang belum mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa, Pak? Nabi itu kalau berkeringat, menetes keringatnya satu tetes, sahabat berebut menampungnya. Kenapa? Keringat Rasulullah itu berbau misik. Berbau misik tahu Pak, kayak minyak wangi di masjid-masjid yang namanya misik, wangi misik kayak kasturi. Itu begitulah keringat Nabi. Itu Nabi kita loh. Coba ada artis paling ganteng zaman sekarang, cium keringatnya, masam. Siapa artis yang paling kita kagumi kegantengannya? Siapa artis perempuan yang paling cantik? Kalau nggak percaya, elap dia punya ketiak, peras airnya, cium, mabok engkau. Makanya nggak ada manusia yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Akhlaknya terpuji, wajahnya rupawan, senyumnya manis, ilmunya pintar, pemimpin yang hebat, imam yang merdu, kiai yang santun, semuanya ada di dalam diri Nabi. Tapi kenapa hari ini mereka mulai hilang dari hati anak-anak kita? Karena kita kurang semangat dan rutin untuk menceritakan kisah-kisah ini. Cukuplah gadget yang terlalu berlebihan, ceritakan bahwa Nabi itu luar biasa mendidik Abu Bakar, Umar yang berani untuk memperjuangkan agama Islam. Sehingga kita rindu mendengar anak-anak mau jadi apa. Kami mau jadi Umar bin Khattab. Kami pengen jadi orang kaya seperti Utsman bin Affan. Yang itu jarang kita dengar. Asik katun-katun jadi idola. Nah sementara Bapak Ibu sekalian, Nabi sudah mengatakan, kalaulah anak kita cintanya kepada artis-artisnya, atlet-atletnya, idola-idolanya, maka nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita cintanya sama Nabi, maka nanti dibangkitkan bersama Nabi. Tapi hari ini sehingga apa? Anak muslim muslimah nggak percaya diri kalau pakai identitas orang muslim. Coba, karena doktrinnya udah gaya-gaya barat, gaya-gaya kafir. Ada anak gadis
Mamanya risau, Pak. Ustadz, anakku udah gadis, udah mulai bentuk-bentuk badannya. Ustadz mau nengok bentuknya? Janganlah aku tengok. Nanti air liu jatuh pula. Terus gimana? Di tetangga laki-laki udah banyak nengokin Ustadz. Macam mana? Ya udah Bu, suruh pakai jilbab yang bagus lah. Jilbab yang besar, menutup lekuk tubuh. Aku belikan Ustadz 3 jilbab, jilbabnya besar. Terus apa? Kalau keluar rumah muka masam, malulah kami mak. Macam kami anak santri aja, nggak percaya diri. Kenapa? Mama suruh pakai jilbab kayak begini, kami tak percaya diri, malu kami, nggak gaul katanya. Besok giliran mamanya tak ada, dia pakai legging. Baju sampai ke pusar kurang bahan, pusar nampak sikit. Apa yang dia lakukan? Lenggak-lenggok percaya diri. Menggoda laki-laki. Hari ini itu yang terjadi. Anak-anak laki kita, kalau kita belikan gamis, nak, pergilah mengaji, pergilah bermain dengan gamis dan peci. Tidak percaya diri. Mereka lebih percaya diri kalau menggunakan baju-baju gaya barat. Kenapa? Cinta kepada Islam makin luntur. Karena contohnya kiblatnya adalah orang-orang kafir. Itulah hari ini yang membuat kemunduran. Padahal di dalam sosok Nabi Muhammad itu sudah ada lengkap. Semua didikan Nabi berhasil. Ya. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga cintanya kepada kita luar biasa. Apa cintanya Nabi? Nabi itu, Pak, semangat ngajak orang lain kepada kebaikan. Itu yang disebut dengan dakwah. Pokoknya buat Nabi Muhammad yang namanya dakwah harga mati. Konsepnya semakin banyak orang kafir, semakin banyak aku harus datangi dia, ku ajak dia masuk Islam. Itulah konsep Nabi. Ini misi aku di dunia. Makanya ketika satu hari Nabi berdakwah. Pertama dakwanya diam-diam. Makin banyak yang masuk Islam, Nabi mulai berani dakwah terang-terangan. Nah, lama-lama orang kafir di Mekah itu banyak yang masuk Islam. Maka Abu Jahal dan kawan-kawan geng-geng dia bilang, wah bahaya nih, Muhammad harus kita ancam supaya dia tak bikin orang-orang beragama menyembah patung kita nih lama-lama habis ikut dia. Apa yang dilakukan? Diancam. Muhammad diejek, Muhammad dicaci, Muhammad dicerca. Kenapa? Supaya berhenti dari dakwahnya. Tapi rupanya Nabi tak menyerah. Nabi diejek gila, Nabi slow aja, dakwah terus, ajak orang, makin lama makin banyak masuk Islam. Nabi diancam, Nabi tak takut terus. Bahkan ada yang membela, namanya Abu Thalib, pamannya. Gak ada yang berani menyakiti Nabi. Nabi berdakwah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy bingung, macam mana kita menghentikan dakwah Muhammad ini. Kalau dengan cara keras dia tak mau, kita pakai cara rangkul. Bagaimana cara Nabi merangkul? Cara Nabi dirangkul, akhirnya Abu Sufyan dan Abu Jahal punya akal. Ya udah, begini ajalah. Kalau kita biarkan terus Muhammad nih, lama-lama habis. Tuhan kita nih, udah dari dulu zaman kakek moyang kita sembah, lama-lama tak laku lagi dia, nanti merajuk nih. Macam mana caranya Abu Sufyan? Ya udah, kita datang aja ke rumah paman dia, Abu Thalib, kita rayu. Kalau dia mau duit, kita kasih duit. Kalau dia mau perempuan, kita kasih perempuan. Kalau dia mau kekuasaan, kita kasih jadi raja. Yang penting diam. Mulai hari ini jangan berdakwah lagi, ajak orang pada Islam. Maka akhirnya Abu Sufyan datang, temui paman Abu Thalib, paman Nabi. Dia masih kafir dan mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib jadi fasilitator. Apa kata mereka? Ya Abu Thalib, qul li ibni akhi. Abu Thalib, beginilah, kami dari puak-puak Quraisy nih resah dengan dakwah anak keponakan engkau. Kira-kira macam mana? Bilang sama ponakan kau, mulai hari ini berhentilah ajak-ajak orang ke Islam. Habis agama nenek moyang kita nanti. Kenapa pula begitu? Bilang sama dia, in arada bihi malan, kalau dia pengen uang, mulai hari ini kalau dia berhenti berdakwah, tak usah ajak-ajak orang masuk Islam, kami kumpulkan uang kami yang kaya-kaya, kasih dia semua, besok dia langsung jadi orang terkaya di Mekah, kalau mau. Yang penting satu, berhenti dari dakwah. Satu, Pak. Karena udah bingung, dilawan tak bisa. Nabi terus meliuk-liuk dengan dakwahnya. Akhirnya pakai sogok.
Serangan fajar. Nah, iya kan? Tanjung Lanjut suka datang tak serangan fajar? Ibu kalau serangan fajar datang suka tak? Tak suka ya? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang adil dan amanah. Ya. Gak suka nolak Pak Ustadz katanya. Gak suka sikit katanya. Jangan Bu, milih pemimpin jangan karena duit, jangan. Milihlah karena dia orang yang baik, adil, islami, akhlaknya bagus, jangan karena duit. Nanti duitnya dimakan, ditanya sama Allah, dari mana? Apakah ini sogokan untuk penguasa? Ditanya, enggak barokah, duit cuma 200.000. Milih pemimpin dikasih 200.000, itu namanya ngejek. Kenapa dibilang ngejek? Dia kasih kita 200.000 untuk 5 tahun. Oh 20 juta mending juga. 200.000 5 tahun. Coba kalau Bapak hitung, 200.000 dibagi setahun. 365 hari. Satu hari cuma 70 perak dikasih dia. Selama setahun. Jadi ngejek. Enggak, kami enggak butuh uangnya. Asal engkau bisa adil, amanah, bela orang kecil, kami berikan suara. Begitu Pak, karena setiap duit ditanya berat nanti di akhirat. Ya. Jadi Nabi ini mau dikasih serangan fajar. Kalau engkau ingin berhenti dari dakwahmu, kami kasih uang, besok kau jadi orang terkaya di Mekah. Yang kedua, penawarannya, in aroda bihi nisaan. Ya. Kalau dia pengen wanita, kami akan jodohkan kawin Muhammad dengan anak perempuan kami yang paling tercantik di kota Mekah. Oh Pak. Yang penting berhenti dakwah, jangan ajak orang masuk Islam. Ditawarin orang tercantik Pak, Miss Universe Mekah Pak. Kira-kira kalau ada Miss Universe, ada tak Miss Universe yang jelek? Mana ada orang ikut Miss Universe kontes kecantikan pasti dipilih juri yang molek-molek. Kalau ada anggota orang ikut kontes kecantikan jelek, itu juri matanya jereng itu. Atau katarak, nggak bisa. Maka kalau engkau mau berhenti dakwah, kami akan nikahkan kamu dengan seorang wanita yang paling tercantik di kota Mekah. Yang ketiga, in aroda bihi mulkan, kalau engkau ingin kekuasaan, mulai hari ini kami angkat Muhammad nanti jadi raja Mekah, memimpin, punya uang, punya permaisuri. Yang penting satu, jangan dakwah Islam. Itu aja yang dia mau. Jangan dakwah, itulah. Ya. Pokoknya apa saja kami kasih, yang penting jangan ajak-ajak orang pada kebaikan Islam, jangan. Lihat, begitulah dahsyatnya orang kafir mau membungkam suara kebenaran. Maka apa kata Nabi? Apa jawab Nabi Pak? Apakah Nabi terima penawaran itu? Itu enak Pak. Ya, misalnya datang ke sini, Ustadz Reza, gak usah ceramah. Saya dijegat sama setan di situ kan. Reza, kau gak usah ceramah di Tanjung Lanjut. Nanti gara-gara engkau orang tuh rajin sholat pula, rajin sholawat, rajin ngaji. Gak usah, balik-balik. Nih ku kasih uang 1 peti. Kira-kira Ustadz Reza ambil tak? Istikharah dulu Pak. Karena iman saya, cinta saya pada umat mungkin belum seperti Nabi. Bisa saja saya ambil, akulah gak usah ceramah, balik. Ceramah pun belum tentu dengar, ada yang ngantuk juga kadang-kadang, gitu kan. Tapi Nabi ketika ditawarkan harta, wanita, tahta, apa kata Nabi? Ya Aba Talib, ya Ammi, kulli ikhwanik, katakan sama kawan-kawanmu Quraisy itu, lau yada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali li an atruka hadhihi da'wah wallahi lan atruka abadan. Wahai paman, bilang sama kawan-kawanmu, kalaupun matahari diambil kasih buat aku, bulan diambil taruh di tangan kiri aku, udah ngeri tuh penawarannya, lebih dari dunia. Matahari mana ada yang bisa ngambil? Ini ibarat Nabi. Kalaupun bulan ada di tangan kiri aku, dunia ini dikasih kepada aku untuk tinggalkan ngajak orang kepada dakwah, demi Allah selama-lamanya nggak akan kutinggalkan. Bawa jauh-jauh hartanya, bawa jauh-jauh tahtanya, bawa jauh-jauh wanitanya, mengajak orang kepada Islam akan menjadi nafasku sampai mati. Nggak mau Nabi. Kenapa Nabi nggak mau? Nggak mikirin diri sendiri Pak.
Kalau Nabi mikir diri sendiri, udah terima duit, ada permaisuri, jadi raja. Nggak pusing. Dakwah itu habis duit, habis tenaga. Capek, dihina, diusir, orang nggak suka. Orang kafir benci. Kalau Nabi mau pikirkan diri sendiri, Nabi terima, damai saja. Tapi Nabi tak mau. Kenapa? Pikirkan Anda semua. Pikirkan saya, pikirkan kita semua, Pak. Pernah nggak terbayangkan, Pak? Kalau sekiranya hari itu Nabi terima penawaran orang-orang kafir, terima uangnya, terima wanitanya, yang penting tidak berdakwah. Kira-kira kita hari ini nyembah apa tahun 1442? Islam ini dibawa ke Tanjung Pinang, nggak pakai burung datang sendiri, enggak. Itu dakwah orang-orang sebelum kita, ulama, syekh, wali songo, utusan dari Nabi, khalifah, ulama datang ke sini. Sampai sekarang kita kenal masjid, kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Kalau hari itu Nabi pensiun, terima penawaran orang kafir, tidak akan pernah ada Masjid Al-Kausar berdiri. Ya, orang kita nggak kenal Islam, nggak akan ada Masjid Raya Nur Ilahi, nggak akan ada Masjid Agung Al-Hikmah kalau Nabi hari itu terima penawaran mikirkan diri sendiri. Tapi tidak, Pak. Nabi pikirkan umat. Kalau aku terima, nanti umat menyembah apa? Mungkin kita kalau Nabi nggak teruskan dakwah, kita nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah jin, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah gunung-gunung, ada yang nyembah matahari. Nauzubillah, kalau Nabi tidak teruskan dakwahnya, mungkin kita semua terancam jadi ahli neraka. Tapi karena sayangnya Nabi, perhatiannya Nabi, keinginan dirinya dibunuh hawa nafsunya, untuk apa? Supaya umat kedepannya mengenal Allah, bebas dari kekafiran, tidak terancam ancaman neraka, masuk surga bersama aku nanti. Itu sayangnya Nabi sama kita. Jadi supaya kita tahu, kalau tidak ada pengorbanan Nabi, mungkin kita nggak kenal Islam, Pak. Mungkin kita nggak tahu cara sujud, Masya Allah. Tapi dengan pengorbanan Nabi dari dulu menjadi asbab hidayah sampai kita hari ini. Maka hari ini dengan adanya peringatan Maulid Nabi, bukan asal-asal dengar ceramah yang seru, Pak, enggak. Tapi kita harus bersyukur dengan nikmat iman ini. Iman ini enggak datang ujuk-ujuk. Ya, saya kan lahir-lahir udah beriman. Ya, tapi karena bapakmu beriman. Bapakmu, ya tapi bapak saya lahir juga udah Islam, beriman. Ya karena atukmu sudah beriman. Dan waktu silsilahnya ke atas pertama kali Islam enggak langsung nyampe karena kita jauh dari tanah Arab. Tapi kenapa Nusantara ini banyak orang beriman? Karena mereka berdakwah ke sini, kita kenal Allah. Makanya yang namanya dakwah Islam gak akan berhenti kecuali kiamat yang memutuskan dakwah itu. Maka bersyukurlah, pengorbanan Nabi buat kita luar biasa. Kalaupun kita duit pas-pasan, hidup susah tapi beriman, pandai sholat, Pak, itu udah alhamdulillah. Setidaknya nanti mati tidak jadi ahlun nar, tetapi kita bisa jadi ahli surga. Itu yang paling penting. Maka untuk Nabi sekarang tidak minta kita korbankan ini itu, enggak. Yang diminta kita cara membalas budi adalah dengan apa? Amalkan ajaran yang diwariskan oleh Nabi. Itulah saja. Enggak usah susah-susah. Nabi berkorban begitu banyak, kita korban sikit-sikit aja lah. Minimal sholat 5 waktu dijaga. Itulah ya menghibur Nabi. Belajar Al-Quran pelan-pelan. Nggak kenal umur, Pak. Kalau umur 30 nggak bisa baca Quran, belajar. Ya, ada Pak Yadi minta ajarin, nggak mungkin beliau nggak mau. Saya pernah punya murid paling tua 62 tahun, Pak. Saya pernah mengajar Allahu Yarham seorang jenderal. Ya, waktu itu saya lagi kuliah, dia di Depok. Ustadz, nggak tahu kenapa saya ini pengen belajar Quran, bisa nggak Ustadz? Dia nggak tahu huruf, Pak, nggak tahu huruf, buta. Ajarkan saya baca Quran sampai bisa dalam sebulan. Betul tak, Pak? Betul tak, Pak? Betul. Siap ya, siap. Akhirnya saya ajarkan sebulan, sehari 3 kali saya ke rumahnya. Privat khusus namanya. Pagi saya datang, siang saya kuliah, pulang kuliah saya datang lagi sore, balik lagi ke rumah, sholat maghrib, sholat isya, habis isya datang lagi. Karena dia waktu itu sedang studi kenaikan pangkat di Jakarta, dia tugasnya di Jawa, di Malang.
jenderal. Itu belajar Iqra tuh. Jahaho kho, bukan ho. Kapan lagi awak marah-marahin jenderal kan? Itulah kesempatan. Coba di sini ada jenderal aku marah-marah ditembak kepala. Karena lagi ngaji. Kho, bukan ho, Pak. Ho, iya Ustaz. Iya. Takut pula jenderal sama Ustaz. Itulah baru pertama kali. Ya. Akhirnya dia belajar. Saya kebut nama metode kami di lembaga kami bukan Iqra tapi namanya Baghdadiyah. Itu kalau memang rutin ngajinya jarang-jarang saja 6 bulan bisa baca Quran. Saya kebut jadi sistem kebut sebulan namanya SKS. Akhirnya jenderal ini bisa lah sebulan ya baca Quran. Saya waktu dikasih berapa juta hadiah sama dia, suka kali dia. Diajari sudah bisa baca Quran. 4 bulan berselang dia sudah pindah ke Malang. Saya pengen ngobrol, mana Pak Jenderal? Saya telepon, Assalamualaikum. Yang jawab perempuan, Waalaikumsalam Ustaz. Bu, Bapak ada Bu, ini dari Ustadz Riza mau ngobrol. Ustadz, Bapak sudah meninggal seminggu yang lalu. Masya Allah. Jadi begitu Bu, iya. Selama meninggal apa dia? Nggak ada Ustadz. Semenjak pulang tuh dia kerja, pulang, ngurus masjid, ngaji di masjid. Sudah Bu pandai pula ngajar anak-anak ngaji Iqra katanya. Masya Allah. Kenapa orang tua ini maksa betul nak belajar sebulan? Dia sudah terasa Pak, bahwa itu tahun terakhirnya dia akan mengecap dengan dunia. Jangan sampai aku Ustadz katanya mati aku nggak bisa baca Quran. Maka dengan jenderal punya duitnya, dibayarnya saya di Depok itu saya bolak-balik. Jadi dia telah menghabisi umurnya di tahun terakhir belajar Quran dan bisa Quran. Itu yang diminta Nabi lah sekarang, belajar Quran. Jangan malu. Dia itu umurnya waktu itu 52 Pak, baru belajar nol. Ya. Jadi sekarang bagaimana mencintai Nabi, sholat yang 5 waktu dijaga. Kalau perlu 5 waktu itu laki-laki berjamaah. Belajari Al-Quran, amalkan sunnahnya, tinggalkan kemaksiatan. Cintai Nabi, pelajari pola hidupnya, bagaimana cara makan, bagaimana milih pemimpin, bagaimana berbelanja, bagaimana cari uang yang halal, dan semua-semuanya. Mudah-mudahan dengan pengorbanan kita semua tadi, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwasanya mudah-mudahan hari ini kecintaan kita kepada Nabi semakin bertambah dan membuat kita semakin semangat untuk beramal saleh sampai akhir hayat kita. Selanjutnya Pak Imam lah, Pak Imam. Baik, janji saya tidak lama-lama karena saya juga mohon izin Bang Yadi, nggak bisa lama-lama. Saya hari ini lagi ujian UAS, lagi sekolah S2. Tadi soal udah dikirim, belum saya kerjakan lagi karena ceramah dulu. Sebelum ini saya ceramah juga tadi di virtual bersama dengan komunitas lulusan UNRI tahun 92. Jadi kalau kami dan rombongan langsung beranjak, mohon diizinkan karena saya harus menyelesaikan soal-soal, sedang belajar lagi Pak supaya bisa masuk ke kampus S2. Dan tadi soalnya sudah dikirim. Saya kuliahnya setiap hari Ahad saja, hari biasa tak kuliah. Dan mudah-mudahan doakan ilmunya bisa saya sampaikan lagi kepada umat dan menjadi berkah yang berkelanjutan. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah terima segala kekurangan kita pada hari ini, kurang ikhlas, kurang semangat, tapi mudah-mudahan semua itu disempurnakan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa da'watana wa qira'atana minal Qur'anil Karim. Wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna jami'an min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna jami'an fi hadzal masjid al-mubarak, Masjid Al-Kautsar, syafa'atan nabi yaumal qiyamah wa murafaqah ma'an nabi indal jannah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.